Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Rizmon dan juga Tifa mulai menampakkan wajah-wajah lelah, wajah-wajah gelisah ketika dia diwawancarai oleh Refly Harun dan ditanyai mengenai pasal yang akan disangkakan kepada mereka. Dan mungkin pasal-pasal itu juga yang akan menjerat mereka nantinya ketika mulai sidang di pengadilan, teman-teman. Selain itu, saya punya video di mana pengacara mereka, yakni Koji Nudin, pengacara yang sering kalian komen tompel-tompel itu, pengacara yang cuma bisa ngamuk-ngamuk, marah-marah nggak jelas, dan juga pengacara yang cuma bisa memenjarakan kliennya. Sepertinya dia sedang mencari jalan untuk berdamai dengan Pak Jokowi dan juga UGM. Karena dia sudah melihat nih arah dari kasus ini. Arahnya ya klien-kliennya itu bakal dibui, teman-teman. Makanya dia mencari jalan lain gitu. Ya kali aja berhasil, tapi kita harap tidak damai, teman-teman ya. Ya nggak sih? Dan lagi, Farhad Abbas ketemu dengan pihak Roy Suryo CS ketika di pengadilan. Selain itu ya ada pihak dari Egy Sujana juga. Karena kan Prof. Paiman sedang menggugat mereka perdata di Pengadilan Negeri Jakarta. Dan ini seru banget perdebatannya. Ada adu mulut, ada adu urat leher, ada adu urat jidat gitu ya kan. Pokoknya perdebatannya sangat sengit. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Proses dakwaannya itu tidak terkait dengan keahlian Anda, cuman ujaran kebencian dan... Jadi BAP yang kita tanda tangan itu belum tentu dihadirkan di persidangan? Iya, kalau nggak relevan nanti. Plakak-plokok berdua, plakak-plokok teman-teman. Iya, nggak relevan dengan pasal yang dikenakan nanti. Misalkan sampai sekarang kan belum ada tersangkanya. Gelisah dia. Itu kita tanda tangan. Iya. Dan di situ BAP kita gitu. Iya, tetapi kan lesnya itu dibuang di BAP lagi gitu ya. Ya, BAP yang relevan aja nanti dengan dakwaan. Kalau dakwaannya nggak relevan gimana? Jadi sia-sia dong. Iyalah, bisa sia-sia. Sia-sia. Setelah saya bisa, mereka kan kongres. Apa isinya? Coba nanti tidak dihitung. Cuma 2 pasal. Pasal 160 sama 28. 160 itu penghasutan. PMJ. Dari Mulai panik, mulai stres. Coba lihat mukanya Rizmon, teman-teman. Kasihan banget orang-orang ini ya. Jadi tinggal 2 pasal. Tapi itu yakin deh, saya belum baca, sebelum lihat dia. Oke, nanti dilihat. Nanti kita klarifikasi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagi kita semua, termasuk kepada UGM, termasuk kepada saudara Jokowi, ingin tidak sih segera melerai perseteruan anak bangsa ini agar persoalannya segera tuntas? Kalau memang maunya panjang sampai pengadilan, nggak ada masalah. Nanti ada banding, ada kasasi, ada PK, oke, nggak ada masalah. Lama sekali ingin ini segera tuntas gitu loh. Kalau itu bisa dituntaskan tanpa pengadilan, nggak ada masalah juga bagi publik, bagi klien kami juga begitu. Udah lelah dia. Ahmad Khosinudin atau yang akrab dipanggil Tompel, yang tiba-tiba tampil bak pahlawan kesiangan, ngajak Presiden Jokowi untuk damai di luar pengadilan. Waduh. Kedengarannya bijak? Enggak. Ini jelas-jelas manuver politik licik. Bayangin aja, orang yang dari awal menuding Jokowi tanpa bukti, sekarang minta masalahnya diselesaikan di luar pengadilan. Kok lucu ya? Tuduhan udah disebar, opini publik udah digiring, tapi giliran diminta pertanggungjawaban di depan hukum, malah ngajak damai. Ini jelas bukan soal kebenaran hukum, ini soal kepanikan dan ketakutan menghadapi proses pengadilan. Waduh. Satu persatu mulai terlihat paniknya, teman-teman. Satu persatu sudah mulai mencari jalan keluar. Ini kenapa lagi nih si Sentana ini? Apalagi si Michael nih? Tadi saya katakan kepada penyidik, saya bingung. Saya tidak tahu apa yang terjadi di tanggal 22. Pertama itu. Semua, yang kedua, saya bingung kenapa laporan dari Bapak Joko Widodo tanggal 30 April bisa digabungkan dengan laporan-laporan yang tidak ada hubungannya. Nah, tadi saya ditanya, apakah Anda kenal dengan pelapor-pelapor ini? Saya kenal dengan Joko Widodo. Kenapa saya bisa kenal? Saya waktu itu selesai perayaan kemenangan beliau sebagai gubernur DKI Jakarta, saya berikan 1 buah koran Sentana kepada beliau langsung ke tangannya. Saya kenal, makanya saya kenal, saya ketemu langsung. Seperti saya ketemu abang ini, saya ketemu dengan Bapak Joko Widodo. Tapi 3 yang lain itu yang namanya tidak saya bisa hafal sampai sekarang karena susah sekali.
Entah manusia dari mana itu 3 orang itu. Si Andi lah salah satu, kan saya nggak tahu mereka itu siapa, munculnya dari mana dan apa hubungannya dengan saya. Nah, saya pertanyakan kenapa di laporan pertama, di klarifikasi pertama dari Pak Joko Widodo laporannya itu ada 3 pasal, lalu ada 5 terlapor. Tiba-tiba dengan munculnya 3 orang ini pasalnya jadi ada 8. Waduh, 8 pasal. Dan terlapornya jadi ada 12. Ini kan saya rasa digabung atau gimana ya? Makanya saya nggak ngerti kenapa digabung. Dan saya sampaikan di BAP saya, Polda Metro Jaya harus mempertimbangkan kembali 3 laporan sesat ini. Sesat itu nggak sesat, Mikel. Kau jalanin aja tuh 8 pasal loh. Awalnya katanya cuma 3 pasal laporan Pak Jokowi kan. Timbul 3 laporan. Jadi 8 pasal, teman-teman. Ini yang kita tunggu-tunggu. Pasalnya banyak, hukumannya juga berat. Itu yang kita tunggu-tunggu, Mikel. Nggak usah kau suruh-suruh Polda tuh pertimbangan ulang. Nggak ada pertimbangan ulang. Pokoknya tahan cepet. Emosi. Sarap bibir ini. Terus. Rame ini. Ayo emosi. Ayo emosi. Waduh. Ayo, sama bikin kayak klienmu. Bikin kelakuanmu kayak klienmu. Coba. Lebih baik klien saya. Emosi. Kamu tidak jelas. Emosi. Ini orang yang suka di pengadilan ribut nih. Ini Kamu orang saya di tidak pengadilan. jelas. Orang ribut di Yang pengadilan. mana? Kamu tidak jelas. Teriak-teriak itu Tidak dia. berbobot tau. Jadi bagian momen. Kamu bangga bisa ribut di pengadilan. Silakan. Itu urusan saya. Ya, urusan. Pribadi kau main perempuan segala macam. Ya, Urus. silakan ngomong. Penyakit kau aku nggak urus. Silakan. Jangan urusan Waduh. ya. Jangan ngomong. Rekam. Keren banget para tabas ya. Saya tahu dia kok. Dia nggak ada jurus lain, silakan. Ini contoh. Ya. Mas, saya nggak mau mulai ya. Jangan berhenti ngomong. Kau yang mulai. Jangan. Pantas. Rekam dia. Nggak patut. Rekam dia, iya. Silakan ngomong. Kita tunjuk dia. Kau tunjuk-tunjuk. Apa ini? Ngomong. Ini gerombolan pembenci dan pemburu jasa Jokowi nggak berkutik loh di hadapan para tabas. Disuruh ngomong, ayo ngomong katanya. Ayo ngomong, direkam, ayo ngomong. Kasihan banget. Ini pihak Egy Sujana kan ini? Jangan bu. Jangan bu. Si Mikil jangan bu. Apaan kau Mikil? Jangan bu. Ini dia. Wah, ibu-ibu lawan Direkam, bro. pengacaranya siar parla. Ibu-ibu nih, ngeri banget. Satu bagus ibu ini cara. Kebenaran itu harus betul-betul. Jangan mau dibayar karena mengambil kesalahan. Jangan, itu aja. Banyak omong Boleh kau. nyari makan, tapi jangan sampai membela yang salah. Itu aja. Asik, membela yang salah. Silakan ngomong aja ngomong. Waduh. Silakan ngomong. Padahal ini perkara politik ya. Ya. Ini Ini. Pengacara buat gugatan ya. Kamu Kepada katakan. Egy Sujana yang tidak ikut campur. Kau siapa? oh. Kau tahu ilmu nggak? Gimana kau lulus? Coba lihat ya. Ya, kau yang memulai. Ya, tolong lihat nih. Kau yang ikut campur. Nih, Dia yang mulai aku. Coba lihat. Kau jangan ikut campur. Betul. Ribut. Udah bang. Jangan tambah banyak bang. Jangan tambah banyak. Jangan tambah lagi. Takut kau kan sama para tabas. Senang kalau nggak ribut. Ya, santai bang. Santai. Ini si Michael banyak omong Memang juga saya nih. juga belum- Ngomong juga kau Michael. Kan kau banyak omong juga. Ketahuan kan? Sampai Oh, tahu. Oke. Ya, kenapa tertarik perkara politik bang? Jadi kalian lihat, mereka ini dulu hanya ibu-ibu rumah tangga yang nggak jelas sekolahnya di mana. Waduh, jangan gitu dong bang. Tiana ini saya nggak Kan, sebut nama ini ya. rakyat. Rakyat yang perhatian. Ya, yang perhatian. Tiba-tiba Ini kan rakyat semua ini. Ini kepentingan umum bang. Tidak bisa. Ya, komunikasi antara Jokowi dengan pihak UGM sehingga ujuk-ujuk tiba-tiba UGM membuat podcast kemudian merilis statement. Tidak ada Mbak, artinya kalau memang UGM sekarang mengambil posisi bahwa mereka merasa perlu, ya tentunya itu kan merupakan hak UGM. Kembali lagi kalau kami melihatnya yang disampaikan UGM itu memang sangat jelas dan sangat berdasar. Termasuk semua membantah hal yang selama ini banyak yang sifatnya mungkin sudah sangat simpang siur ya. Betul. Mengenai pembimbing itu juga dipatahkan, mengenai sarjana muda itu juga dipatahkan. Jadi semua yang disampaikan UGM ini bukan narasi,
itu adalah fakta yang memang apa adanya seperti itu. Dan itu juga nanti kami juga cukup pede bahwa itu semua akan terungkap nanti di persidangan, sehingga ya nanti mungkin masyarakat juga bisa menilai di persidangan apakah memang benar itu fakta atau bukan. Nah, mengenai Jokowi White Paper atau buku yang dikatakan sudah launching, ya itu kan merupakan hak mereka juga. Siapapun memiliki hak untuk membela diri dan menulis buku apapun, ya silakan saja. Kedatangan Ketua Umum Termul. Ketum Termul. Iya. Saya nggak tahu apa awal mulanya, asal muasalnya sampai beliau ini jadi Termul. Kita akan bincang-bincang terutama ya, mengenai Bang Firdaus ya, yang kemarin jadi pelapor persoalan Panji. Kemudian ini ada cerita menarik pemirsa, di mana kemudian Bang Firdaus ini ketemu dengan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi langsung kemarin di Solo ya. Di Solo ya. Jadi kita mulai ini cerita nih, Bang Daus. Ya, siap. Coba ceritakan asal mulanya timbulnya Termul ini ya, di mana Abang jadi ketua umum ya Bang. Coba cerita Bang. Jadi sebenarnya saya dirikan Termul ini spontanitas. Karena selama ini kan saya nggak pernah ketemu Pak Jokowi kayak apa gitu. Hanya lihat di media sosial cerita-cerita orang tentang Jokowi. Walaupun paman saya, Pak Anwar Usman nikah dengan adiknya Jokowi. Tapi kan kami nggak pernah langsung ngobrol kayak kemarin gitu. Nggak bisa saya ngobrol dengan Pak Jokowi seperti itu. Langsung head to head gitu kan. Makanya setelah saya melihat beliau, saya meneteskan air mata kemarin sempat begitu saya pulang, saya meneteskan air mata. Terkesan sekali saya bertemu dengan Pak Jokowi dalam kondisi beliau sekarang ini gitu. Meneteskan air mata loh Bang Firdaus loh. Waduh, ini luar biasa Bang Daus ini. Setelah melihat langsung dan ngobrol dengan Pak Jokowi, beliau meneteskan air mata, teman-teman. Ngeri banget. Akhirnya saya bertekad bahwa saya harus ada di barisan Pak Jokowi. Walaupun saya sebenarnya pendukung Pak Prabowo kan, relawan militan Prabowo, tapi saya harus ada di barisan Pak Jokowi. Yang ujung-ujungnya memang ada tujuan saya sih. Dari dulu tuh saya memang menjaga Pak Prabowo, Pak Jokowi, Gibran. Dari dulu saya bertekad begitu. Jadi ya kebetulan pas saya ketemu Pak Jokowi ini, akhirnya saya dengan gerbong saya membentuk Termul. Artinya organisasi Ternak Mulyono yang selama ini digaung-gaungkan oleh Roy Suryo CS kan gitu. Jadi daripada Roy Suryo menghardik, mencaci maki, mengata-ngatain netizen yang lainnya itu yang gak sepaham dengan dia dengan kalimat Termul, ya mendingan saya kasih wadah. Nih wadahnya Termul, gue Termulnya mau apa gitu. Nanti lu ternak keledai gabung lawan gue nih Ternak Mulyono. Ternak keledai. Tapi kan? Termul itu nggak terhina Bang. Nggak terhina? Nggak terhina. Jadi ada sebentar Bang, panjang banget ceritanya Bang. Kita mau nanya ini kapan sih Abang ketemu sama si Pak Jokowi ini? Hari apa? Kemarin hari Jumat Bang. Tanggal? Hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 kemarin. Jadi saya memang udah dari lama. Jakarta. Dari Jakarta. Memang udah lama sih kontak sama Bang Sarip ya. Bang Sarip sama Bang apa yang pas pampres itu. Pengawalnya beliau kan udah lama janjian. Harusnya sih dari bulan kemarin kan. Tapi karena kesibukan Pak Jokowi, kesibukan saya, jadi saya janjian sama Bang Sarif, ya ajudannya Pak Jokowi, dikasih waktu kemarin spesial buat saya dengan tim pembasmi gitu. Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Mereka Indonesia. Saya dikasih waktu benar-benar khusus untuk anggota pembasmi. Nggak ada tamu yang lain itu, ada tamu sekitar 10 orang, yang lainnya selesai itu pulang, kami yang karena memang saya dikasih waktu khusus terakhir gitu. Tidak nyampur dengan tamu-tamu lain. Alhamdulillah saya bisa diskusi dengan Pak Jokowi. Nah, ini sidang gugatan dari Prof. Paiman, teman-teman ya, yang menggugat Roy Suryo CS dan juga Egy Sujana dan juga Bitor. Nah, ini sidangnya teman-teman, yang tadi Fartabas adu mulut dengan si orangnya Egy Sujana, kalau nggak salah istrinya apa-apanya gitu, teman-teman, yang ibu-ibu tadi yang baju kuning apa baju apa gitu ya, saya kurang tahu gitu. Nah, ini jadi perdata dan juga berapa miliar gitu ada nilainya, teman-teman. Ya, saya kira kita mengapresiasi ya, karena memang sudah yang ketiga baru kali ini datang ya Pak Profesor Egy Sujana, ada kuasa hukumnya, kemudian juga Bitor ada kuasa hukumnya, tadi ada Bu Tipa itu juga ada, kemudian juga dari para turut tergugat juga tadi dari kepolisian juga ada, dari UGM juga ada, tapi yang dari Pak Jokowi yang turut tergugat sepertinya tidak ada. Kami sangat mengapresiasi karena dengan hadirnya mereka maka proses hukum akan segera berjalan dan dilanjutkan. Terima kasih. Itu menyerang.
Ini pengacaranya Rasman. Hajar. Mantap. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini dan menarik ya. Seperti apa pengacara dari TPUA, pengacara dari Roy Suryo CS, orang yang selama ini mendampingi mereka yakni Kozinudin, ternyata berharap untuk kasus ini yang ada di Polda Metro bisa diselesaikan dengan baik-baik, diselesaikan ya tanpa melalui pengadilan. Anda nggak mau klien Anda dibui lagi gitu? Anda nggak mau Kozinudin? Kan selama ini klien-klien Anda tuh masuk bui semua yang Anda kawal gitu ya kan? Kenapa ini? Anda mau memperbaiki citra Anda Kozinudin? Kemarin sudah teriak, saudara Joko Widodo, saya somasi, gitu-gitu kan, minta maaf, gitu-gitu kan, suara Anda kemarin galak banget gitu, garang banget, sampai-sampai Rasman ngata-ngatain Anda, Kozinudin. Anda katanya nggak sopan, harusnya manggil Pak Jokowi gitu, jangan saudara Jokowi, karena ya Anda nggak setara dengan Pak Jokowi, Kozinudin. Pak Jokowi ini presiden 2 periode, Anda apa? Hah? Hizbut Tahrir yang mau mengacaukan bangsa ini. Ya makanya Anda ini nggak setara gitu. Panggil yang sopan Kozinudin. Dan kira-kira teman-teman yang nonton video ini, apakah Anda mau kalau Kozinudin dan kawan-kawannya, Kozinudin CS ini, Roy CS, damai dengan Pak Jokowi dan UGM? Kalau saya sih nggak mau ya. Nggak ada kata damai pokoknya. Pokoknya sikat semuanya. Pokoknya masukin bui semuanya, yang bikin ribut, yang bikin kacau. Dan sepertinya ya pihak Pak Jokowi juga, ya walaupun kuasa hukum Pak Jokowi masih mengedepankan perdamaian, tapi kan ya janganlah, suara rakyat ini banyak nih, besar nih, nggak ada yang mau damai gitu. Jangan masukin semuanya, biar mereka merasakan bagaimana cara bertanggung jawab gitu ya kan. Itu yang kita mau. Dan tadi wajah Rismon, wajah Tifa mulai lelah, mulai stres, panik mikirin kasusnya ya kan. Sampai-sampai ditanya dia nggak ngerti, tanda tangan BAP dan segala macam, pasal-pasal. Dan tadi kata siapa? Kata Michael Sinaga tuh pasalnya bertambah teman-teman, dari 3 jadi 8. 8 pasal loh. Waduh, ini banyak banget pasalnya. Dan terlapornya nambah 4 orang. Jadi 16 orang kalau nggak salah terlapornya. Ini sesuatu yang luar biasa ini ya kan, makin nambah, makin luar biasa, makin banyak yang masuk bui. Nanti mereka reunian dalam gitu ya kan. Apa kabar bukunya? Udah laku belum? Hah? Bukunya udah laku belum? Nanti bukunya nggak ada yang beli ya kan? Gimana nih? Nanti nggak ada uang operasional lagi nih buat menyerang Pak Jokowi. Ayo dong. Dan Bung Farhad Abbas sangat luar biasa teman-teman. Beliau menghajar habis-habisan gerombolan pembenci dan pemburu ijazah Jokowi ketika ya pengadilan di Jakarta. Dan ini sesuatu yang jarang kita lihat ya. Gerombolan pembenci keok gitu. Tidak bisa ngomong apa-apa, malah ditantang sama para tabas. Ayo ngomong katanya, ayo ngomong. Pas diwawancarai sama Michael Sinaga juga ya nggak banyak omong kayak biasanya. Biasanya kan dia yang paling kecot juga nih si Michael Sinaga. Tapi tadi ya apa karena Rismon nggak ada, Roy Suryo nggak ada, Tifa nggak ada, makanya dia nggak berani ya. Dia berani cuma pas ketemu gerombolan-gerombolannya aja. Tadi wawancara Fatah Abbas, sudah bang, jangan gitu bang. Rupanya penakut semua ya kan. Rupanya nggak ada yang pemberani. Mentalnya kerupuk semua rupanya. Aduh, dibilang tadi Farhad Abbas, ya ibu-ibu ini ibu rumah tangga, nggak ada kerjaan gitu ya kan. Kemudian direkrut untuk dikaryakan sebagai tim hore. Aduh, teman-teman, capek juga ngeliatin orang-orang ini ya, capek ngikutin mereka, capek ngurusin mereka. Tapi ya mau gimana lagi? Kita harus menghalau, kita harus memberitakan apa yang terjadi di lapangan gitu. Kalau itu lucu kita terawai, kalau itu nggak lucu ya kita tanggapi dengan serius. Tapi ini tadi videonya lucu semua teman-teman. Jadi kita harus tanggapi dengan lelucon aja. Jangan terlalu tegang ya kan, jangan terlalu serius. Nanti ya urat leher itu makin ini ya kan, makin tegang. Jangan kayak Kozinudin sama Richard Padilla kalau ngomong itu kan urat lehernya mau putus gitu. Lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.